Setelah menikah, yang dia pikir adalah bagaimana bayar utang. Bagaimana caranya bayar utang? Tidak baik, Orang Ustaz. sudah menikah, dia pikir utang. Nah, menarik. Ataukah ada makna lain di balik dari seperangkat alat sholat ini yang dijadikan sebagai mahar? Ustaz. Sebenarnya tidak susah itu menikah. Menikah itu gampang. Menikah itu mudah. Asal Alhamdulillah sahabat Wahda, episode sebelumnya kita membahas seputar tentang uang panai dan ada satu pertanyaan yang kita skip dan itu ditunggu-tunggu mungkin oleh para pejuang uang panai atau para pejuang dalam mensukseskan menghalalkan sang kekasihnya. Baik Ustaz, kabar baik ini Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, episode kita, tidak enak rasanya Ustaz. Mungkin kita bisa bahas dengan kopi yang enak di sini. Karena suasananya lagi hujan, Ustaz, dan bagus untuk kesehatan dan kopi jahe adalah solusi yang terbaik. Kopi jahe. Kopi jahe. Kopi jahe. Baik Ustaz, kita masuk pada materi kita hari ini Ustaz. Terkait tentang uang panai yang kita skip pertanyaan kemarin itu. Uang panai. Uang panai. Oke, nah, uang panai. Bagaimana itu Ustaz? Uang panai bolehkah dipinjam itu? Hukum pinjam meminjam dalam Islam boleh-boleh saja. Meminjam untuk suatu kebutuhan pernikahan boleh, asal tidak berbunga. Asal tidak berbunga. Asal tidak berbunga boleh dipinjam. Pinjam meminjam dalam Islam itu bahkan menjadi sebuah kebiasaan para pendahulu kita saling meminjamkan. Hanya saja kalau di zaman sekarang ini orang kadang membuat bentuk pinjaman dalam ribawi lah begitu. Saya kira dihindari yang begini. Tapi kalau sekedar meminjam untuk kebutuhan itu boleh. Artinya boleh meminjam dalam skala seperti itu Ustaz. Boleh. Ustaz, Menarik. ini menarik Ustaz. Lagi-lagi ini persoalan tentang mahar dan uang panai itu sendiri Ustaz. Ya. Adalah laki-laki Ustaz berada dalam kategori dia tidak memang sanggup untuk menikah, dalam artian tanda kutip uangnya Ustaz. Tidak ada memang uangnya. Orang tuanya tidak berada, dia juga tidak berada, tapi dia sudah masuk pada taraf seharusnya dia sudah dinikahkan. Kan Islam datang untuk memberikan kemudahan. Termasuk salah satunya adalah uang panai itu harus disepakati dan tidak boleh menjadi sebuah paksaan bagi orang yang mau datang melamar. Karena nanti kalau dia pinjam, dia utang, mungkin agak besar utangnya dan kesana kemari dia berutang. Lalu setelah anak kita menikah, siapa yang bayar utang itu? Waduh. Pasti yang sudah menikah. Betul. Coba dirasakan sebagai orang yang mau menikah. Setelah menikah, yang dia pikir adalah bagaimana bayar utang. Bagaimana caranya bayar utang? Tidak baik Orang Ustaz. sudah menikah, dia pikir utang. Nah, menarik. Apa ada falsafahnya mungkin ini Ustaz? Kenapa di Bugis ini besar uang panainya? Karena untuk memperjuangkan perempuan itu luar biasa, untuk juga menghindari namanya perceraian itu Ustaz. Sebetulnya uang panai itu adalah penghormatan sebenarnya dari laki-laki ke perempuan, penghormatan. Tapi uang panai ini tidak boleh memberatkan pihak laki-laki. Tidak boleh memberatkan. Bahkan uang panai ini tidak ada salahnya kalau kemudian ditanggung bersama. Wah, ini enak. Ini ditanggung bersama. Bukan hanya dibebankan kepada laki-laki. Karena kalau demikian halnya, mesti laki-laki yang menanggung seluruh biaya pernikahan, maka ini namanya penjajahan. Maka penjajahan di atasnya harus dihong. Harus dihong. Hong itu artinya dihapus. Sahabat Wahda. Besat, kita bahas spesifik tentang mahar ini Ustaz. Tentang mahar. Ada beberapa video yang kemarin sempat viral itu Ustaz. Dia mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Dalam artian dia sebutkan maharnya itu dicicil. Bagaimana itu Ustaz? Maharnya dicicil. Kalau maharnya diutang, itu boleh saja. Maharnya ditangguhkan. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar disebutkan. Dengan mahar 5 gram emas ditangguhkan. Artinya dia belum serahkan pada saat dia akad nikah. Iya, tapi dia ditangguhkan. Ini pertanyaan Ustaz. Bolehkah mahar itu disebutkan pada saat akad nikah itu? Ini itu kan beredar ini Ustaz. Iya. Boleh disebutkan itu uang mahar itu Ustaz? Boleh.
saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar emas 5 gram dibayar tunai karena Allah, itu boleh. Bahkan itu sunnah disebutkan itu. Oh, sunnah, Masya Allah. Dan kalau orang tidak menyebutkan jenis maharnya, misalnya dia mengatakan, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar yang telah disepakati, itu juga boleh, tidak ada masalah. Tapi secara hukum disunnahkan untuk menyebutkan itu, karena memang dia menjadi syarat sahnya pernikahan adanya mahar. Maka ketika disebutkan itu jauh lebih baik. Oh, Masya Allah, jauh lebih baik. Ini beredar Ustaz. Ini sangat-sangat beredar ini. Kadang-kala ada mengatakan saya terima nikahnya, dia sebutkan maharnya seperangkat alat sholat. Waduh, bagaimana? Apa maksudnya ini Ustaz? Apakah memang alatnya yang di seperangkat alat sholat itu, ataukah ada makna lain di balik dari seperangkat alat sholat ini yang dijadikan sebagai mahar? Kalau memang maharnya adalah seperangkat alat sholat, Nah, Ustaz? tidak ada yang lain, dan itu yang disepakati sebagai mahar yang telah diberikan, yang akan diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya, kepada istrinya, dan istrinya menerima itu sebagai maharnya, maka no problem, sudah tidak ada masalah. Iya. Oh, tidak ada masalah Tidak ini ada Ustaz. masalah. Walaupun dalam konteks setelah menikah tidak kerjakan sholat, bagaimana itu Ustaz? Oh, bukan, itu mahar pemberian dari laki-laki kepada istrinya. Pemberian laki-laki kepada istrinya. Dan setelah diberikan, istrinya menikmati itu. Kalau seperangkat alat sholat itu dinikmati untuk pemberian dari sang suami, maka itulah maharnya. Adapun tentang sholat, ya memang kewajiban. Kewajiban. Masya Allah, Masya Allah. Ada nih kopinya Ustaz. Wah, Ya Allah. kopi jahe Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Syukran, terima kasih, jazakallah khairan. Kita seruput dulu Ustaz, kita seruput. Oke, Kita aduk-aduk Ustaz. Ini menariknya kita minum kopi Ustaz. Ada bunyinya. Bismillah. Mantap. Alhamdulillah. Tidak elo rasanya Ustaz kalau kita minum kopi tidak ada bunyinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi harus ini pergi ke kafe Garampuan, nikmati ini kopi jahenya Ustaz. Enak sekali ini Ustaz. Nah, ini lagi tentang mahar Ustaz. Tadi kan seperangkat alat sholat, bahwa betul-betul alatnya yang dianukan Ustaz, seperti sajadah dan lain sebagainya tadi. Nah, beredar lagi zaman Ustaz, beredar lagi. Ternyata ada orang yang memberikan mahar itu, memberikan mahar hafalan ayat suci Al-Quran. Yang terkenal itu surah Ar-Rahman. Nah, bagaimana itu maksudnya Ustaz? Ya, sah saja sebagai pemberian kepada istri, karena memang tidak ada yang lain yang dimiliki kecuali hanya hafalan surah itu. Nah, hanya masalahnya gampang dijadikan sebagai mahar, tapi konsekuensinya berat. Karena itu mahar kan dinikmati. Dinikmati Ustaz. Iya, dinikmati. Maka mahar itu dia harus nikmati. Kalau hafalan Al-Quran, maka hafalan Al-Quran itu dia harus nikmati. Maka suaminya harus membacakan setiap saat. Dia Setiap bacakan saat. hafalannya itu di setiap saat. Kalau nak jadikan jadi tren Ustaz ceritanya bahwa bagus ini kalau hafalannya surah Ar-Rahman, padahal tidak hafal ke Ustaz. Dan itu Bagaimana konsekuensi. Itu Aduh. konsekuensi. Ketika kita menjadikan hafalan sebagai mahar, maka konsekuensinya adalah kita membacakan setiap saat maharnya. Karena mahar itu kan dinikmati oleh perempuan. Dan kalau tidak dibacakan itu, maka dia tidak nikmati. Artinya perempuan yang minta pada suatu saat nanti Ustaz, Iya, umpama dia mau mendengarkan. Dia diperdengarkan ayat-ayat yang dihafalkan, yang dijadikan mahar itu. Oh, dihafalkan Ustaz. Nggak bisa dibaca saja itu Ustaz. Kan dia hafalan. Oh, hafalan. Maharnya adalah hafalan surah Ar-Rahman. Waduh. Maka ini setiap saat dibacakan kepada yang punya mahar itu. Dia tidak mengapa Ustaz kalau Jadi, iya, sah saja. Dan sahabat pun Nabi anjurkan untuk menggunakan maharnya adalah hafalannya. Tapi terlebih konsekuensinya adalah dinikmati dan selalu diperdengarkan hafalan itu kepada istrinya. Karena dia adalah mahar. itu lagi mahar Ustaz. Wajib untung ini mahar Ustaz. Jadi kalau Al-Quran ya memang harus dikasih. Hafalan, berjuang untuk menghafal itu. Tapi kalau sampai dia dalam artian meninggal Ustaz, tapi dia belum hafal itu maharnya, bagaimana itu Ustaz? Wah, ini persoalan lain ini. Waduh. Ini persoalan lain. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat, di antara sahabat itu yang disuruh Nabi untuk kembali ke rumahnya untuk mencari apa yang bisa dijadikan mahar.
Ketika dia kembali, dia hanya bisa mendatangkan cincin besi. Maka Nabi mengatakan, ambillah wanita itu dengan maharnya itu. Dengan maharnya. Waduh. Iya. Ambillah wanita itu dengan maharnya itu. Cincin besi maksudnya itu. Sebab itu yang mudah baginya untuk diberikan mahar. Kita tahan dulu Ustaz, kita tahan Ustaz. Ini menarik. Ini lagi menarik Ustaz. Ada yang mengatakan Ustaz, ini kita luruskan ini Ustaz. Iya. Sebaik-baik wanita itu yang sedikit maharnya. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa sebaik-baik laki-laki itu yang memuliakan wanita. Nah, bagaimana itu dalam konteks mahar itu Ustaz? Jadi begini sebenarnya. Bukan yang sedikit maharnya, bukan yang murah maharnya. Kalimat yang benar itu adalah sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah. Yang paling mudah. Yang paling mudah maharnya. Jadi mahar itu tidak boleh memberatkan. Karena yang paling mudah maharnya, apa yang bisa dimiliki oleh laki-laki untuk dijadikan mahar, apa yang mudah dia gampang didapatkan untuk dijadikan mahar, maka itu yang dijadikan mahar. Itu yang dijadikan mahar Ustaz. Jadi harus memudahkan. Memudahkan. Ya. Ini beda nih konteksnya apa naik dengan mahar. Betul-betul harus memudahkan. Selisih 11-12. 11-12. Iya, 11-12. Mahar dipermudah, mahar diambil, diserahkan dari yang mudah. Yaitu kalau mahar kan ada dua hal. Yang pertama, boleh si perempuan mensyaratkan dirinya bahwa maharku harus begini. Yang kedua, laki-laki yang mau menikah menawarkan mahar yang kami punya hanya ini. Maka ketika disebutkan ini kemampuan kami, maka perempuan menerima sebagai maharnya. Sebagai maharnya. Ini menarik Ustaz. Nah, untuk uang panai tadi itu, begitu juga konsepnya juga seperti itu. Tidak memberatkan buat laki-laki, paksa harus minjam dengan pinjaman yang besar. Lalu kemudian sang laki-laki entah kapan dibayar itu utangnya. Ini jadi polemik. Jadi kita seharusnya sudah berbahagia dengan pasangan kita, tapi yang kita ingat adalah Utang. Aduh, minum lagi Ustaz, gitu minum lagi. Ya, Bismillah. Masya Allah. Ya. Terkait lagi tentang mahar ini Ustaz, ini terkait lagi tentang mahar. Ada seorang, kita studi kasusnya, ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, tapi dia belum berhubungan, dalam artian dia belum berhubungan, belum jima, tapi dia menceraikan istrinya. Apakah dia boleh meminta uang anunya itu, maharnya Ustaz? Iya. Jadi ini ada seorang perempuan, dia sudah menikah. Dia seorang menikah. Tapi dia belum jima. Ya. Terus dia cerai. Bagaimana maharnya? Apakah dia minta maharnya atau dia tidak minta maharnya? Iya. Ini ada ayat yang menarik sebenarnya dalam Al-Qur'an. Nah, Ustaz. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi." Wah, ada Atau kama qala Subhanahu wa taala. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu telah memaafkan orang yang memegang ikatan nikah. Artinya begini, jika suami mempersyaratkan untuk diminta kembali maharnya, maka kembalikanlah maharnya. Saya kira kisah dari Zaid dengan Zainab. Zaid mantan budaknya Rasulullah, Zainab sepupu satu kalinya Rasulullah yang Nabi nikahkan itu, tapi kemudian tidak ada dukhul di antara pasangan ini. Lalu akhirnya Nabi tanya kepada Zaid, ya, apakah engkau bisa mengembalikan maharnya? Dia bilang iya, kembalikan seluruh maharnya. Dikembalikan maharnya karena tidak ada dukhul. Tidak ada dukhul Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Berikan nasihat Ustaz bagi para jomblo ini yang selalu mengatakan susah sekali menikah karena tidak ada uang panai. Berikan nasihat Ustaz. Sebenarnya tidak susah itu menikah. Menikah itu gampang. Menikah itu mudah. Asal kita semua paham tentang keutamaan menikah. Kita memahami semua prosedur pernikahan yang tidak boleh saling memberatkan antara satu dengan yang lain. Bukan mahar yang berat, tapi uang panai yang berat. Tapi itu pun bisa dikompromi ketika kedua belah pihak saling merelakan. Sekian saja maharnya, panainya, atau tidak usah ada panainya. Ya, siapkan saja mahar, adapun panai
kita tanggung bersama. Masya Allah. Jadi harus kita sama-sama berjuang. Uang panai itu bukan halangan untuk menikah, Betul. Ustaz. Tapi dia adalah tantangan untuk menghalalkan, Ustaz. Yang paling penting bahwa ketika orang ingin menikah, ada saja jalannya. Ada saja jalannya. Ada ikhwah yang sudah melamar dan dimintai uang panai begitu besar, dia batal. Tapi kadar Allah, pertolongan Allah datang, ada orang tua akhwat yang panggil tanpa tanpa uang panai. Wah, apa namanya itu, Ustaz? Waduh, susah nih. Wah, ini rahasia keajaiban, Allah. betul-betul keajaiban. Ketika orang sudah berniat untuk menikah, ada saja jalannya. Ketika buntu yang satu, ada jalan yang mulus yang lain. Keren. Pokoknya berlapan dada maki saja dulu. Kalau susah sekali gue menikah karena uang panai, ingat katanya Ustaz. Iya. Jalan saja dulu. Ada kunci itu jalannya. Insyaallah Ustaz. Iya. Baik Ustaz, syukron. Wa jazakumullah khairan Ustaz. Ini alhamdulillah dengan cuaca yang hujan-hujan ini dengan kopi jahe. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tunggu episode selanjutnya dengan pertanyaan yang menarik dan jawaban-jawaban yang menarik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.